Nah ini beruntung mobil ini belum terbakar total ya. Iya. Dia telat misalnya 1 menit saja kok. Ini dia sampai terbakar. Mungkin Lain cerita ya? lain ceritanya. Hal tersebut muncul karena sebelumnya dia kan sudah terbakar ya. Kemudian dalam kondisi kunci kontak on, nah itu bisa mengakibatkan ada record di situ. Betul. Ya PR nggak terlalu banyak sih ya. Itu paling kita ngelepas mobil ini 75 juta rupiah. 75 juta rupiah. Murah tuh. Iya, Dengan karena ultimate, tadi iya. salah satu keunggulan yang saya lihat unik ya, yang menarik adalah yang saya catat Matic-nya kawan-kawan. Karena Matic-nya tadi Mas Ari udah bilang itu Betul. sudah diganti dengan Seal yang original, kemudian olinya juga baru. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat HPdia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Yuk. Ini pagi-pagi masih cerah ya. Masih cerah, Pak? Tapi terik ya. Terik. Silau teman-teman. Mas Ardi, ini Ya. ada apa nih Mas? Ini ada Mas Elin. Nah, ada Mas Eli. Pak, ini ada Pak, mobil terbakar. Jadi, Terbakar. kita pernah bahas yang itu dulu Pak. Oh, Yang sudah, waktu, sudah. Apa namanya? Di knalpot itu kan ada kayak peredam panas yang nempel di bodi ya. Ketika peredam panas tersebut dia terlepas klipnya, kemudian dia nempel di knalpotnya, maka itu mudah sekali terbakar. Ini kita ambil satu contoh ya. Nah, ini barang masih bukti, sisa. masih ada sisa yang terbakar. Nah, dia bahannya seperti ini Pak. Kayak ada babutnya. Nah, sehingga dia ketika dia nempel dengan knalpot panas ya. Ya. Nah, dia akan terbakar dengan Mengeluarkan jadi bara ya. betul. Nah, ini dia areanya posisinya di sini Pak, antara mesin dan bodi. Ya. Nah, di sini ada yang sudah terbakar, yang sudah terlahap oleh api itu ini Pak, kabel harness electrical body. Nah, harness engine room-nya. Nah, ini beruntung mobil ini belum terbakar total ya. Iya. Ini udah kebakar masih beruntung lagi. Karena kejadian yang lain kan sampai Iya, sampai habis ya. Iya. Habis. Kalau untuk ini dia modelnya baru sisi sebelah pas posisinya di atas ini, Pak. Tapi di sana juga ada selang kopling. selang kopling. Selang kopling itu juga ikut terbakar ya. Berarti minyak rem. Minyak rem. Nah, ini kita bisa melihat di sini Pak, minyak remnya dia berkurang. Karena antara rem dengan kopling dia jadi satu satu master. Satu master ininya ya, apa namanya? Tangki masternya jadi satu. Nah, ketika dia membakar kabel, itu juga dia terbakar ininya Pak, selangnya. Selangnya itu dari karet berarti Mas? Ya, untuk selangnya dia terbuat dari plastik Pak. Plastik. Terbuat dari plastik. Biar itu juga tebal juga ya Mas ya? Nah, ini tebal Pak. Nah, beruntungnya ketika api itu sudah melahap, mobil tersebut langsung segera dimatikan dan dilakukan penyemprotan ya. Ini ada bekas-bekas air di sini. Terbukti mobil tersebut sempat disiram ya, supaya dia tidak menjalar untuk apinya. Nah, ini mobil dalam kondisi mati ke sini diderek. Seperti itu Pak Taufik. Mas Ardi, kalau kondisi seperti ini apa efeknya Mas setelah terjadi kebakaran seperti ini? Ya, tentunya untuk efek yang ini jangka panjangnya seperti kayak kabel-kabel itu kalau misalnya dia hanya di repair saja, itu akan mengakibatkan ini ya, disconnect. Ketika mobil mungkin kondisi jalan bergelombang atau jalan tidak rata, itu sambungan-sambungan yang kita lakukan pensolderan, itu terkadang dia bad connect. Karena ada beberapa kabel itu yang sifatnya dia kabel tersebut tahanannya itu memang tidak boleh disambung besar. Efeknya ketika dia disambung tahanannya jadi besar Pak. Sehingga signal-signal yang harusnya dia terbaca itu dengan tahanan yang normal, itu dia menjadi terhambat, sehingga yang harusnya itu tadi mungkin ada yang harus kecil seperti 5 volt, 3 volt, kan nggak semuanya 12 volt itu masuk ke sana Pak. Nah, tapi ketika dia ada hambatan, maka ECU ataupun BCM body control modulnya dia tidak mampu membaca. Sehingga untuk kasus ini supaya efeknya tidak berkepanjangan, kita ganti dengan kabel harness set. Nah, ini kita ganti harness set baru. Jadi harus gini Pak. Ini ada
yang nyambung ke ECU, kemudian nyambung ke BCM di dalam sana. Yang kebakar sebenarnya nggak semua ya, tapi terpaksa kita harus ganti keseluruhannya karena dikarenakan untuk kasus ini kan ini Pak ya, elektrikal itu kalau kita misalnya ganti saja, misalnya gini, ini kan di sini ada sekitar kurang lebih sekitar belasan kabel ya, banyak banget belasan kabel. Misalnya kita mau potong sini, kemudian kita potong sini, kemudian disambung saja, itu mungkin bisa. Tapi ada beberapa kabel yang sifatnya Kencom, itu dua kabel yang dibuat lilitan. Nah itu kalau misalnya kita ganti Kencom tersebut, mungkin bisa saja tidak terbaca dan di scanner nanti akan terbaca Kencom seperti itu. Nah jadi sebaiknya lebih aman kita ganti dengan yang komplit assembly. Harga berapa Mas? Harga untuk penggantian kabel set ini 3.600.000. 3.600.000. Ini untuk yang Nissan Grand Livina. Itu ada part ini nggak? Part alternatif part? Untuk sejauh ini belum ada kita. Belum bukan. Jadi ya mau nggak mau kita harus ganti yang original. Nah, kita ganti original. Ini alhamdulillah kita kemarin dapat itu 3.600.000. Kita sudah informasikan ke pemilik. Ya pemilik dengan senang hati mengganti. Nah, iya, satu nggak bisa jalan mobilnya ya. Iya. Kemudian di selang kopling ini sudah terbakar. Di sana Mas. Ini kan master Pak, ini master kopling. Dia begitu dia keluar masuk ke damper yang di tengah tadi yang saya angkat ini. Nah ini ke pembagi sini, kemudian dia masuk ke bawah, tapi yang di sini masih normal ya, masih aman ya. Nah ini kita ganti. Terus untuk yang kayak bagian sisi sebelah AC ini, ini kan dia kan ada kayak sponsnya ya. Benar. Ini sementara nggak kita ganti dulu. Kita coba rakit elektrikalnya, kemudian juga sistem koplingnya. Nanti kita akan tes jalan sekaligus mengetes untuk sistem AC-nya. Ya gitu. Kalau dilihat dari sistem AC dia kan pipa. Pipa ini memang dia terbakar, cuman kalau untuk efek fungsionalnya mungkin dia masih bisa berfungsi ya. Iya. Mas, ini kan sampai ke sini nih. Ini kan minyak ya? Iya, betul. Waduh, Masya Allah. Untungnya untuk ini dia pipa yang terbakar, Pak. Iya, bukan ini ya? Bukan yang untuk selang ini. Padahal dia cuma sedikit lagi tuh. Iya, dia telat misalnya 1 menit saja kok. Ini dia sampai terbakar. Mungkin lain cerita ya? Lain ceritanya. Tapi alhamdulillah untuk mobil ini belum sampai terbakar. Nah, ini biasanya Mas, kasus seperti ini kalau sudah muncul api, itu berapa menit sih? Berapa proses sampai dia seperti ini, berapa lama? Itu tergantung hantaman ininya Pak. Pertama hantaman anginnya juga dari depan, karena kan semakin cepat angin itu dia menghembuskan atau mobil semakin cepat jalan, terus dia nggak sadar rembetannya semakin cepat juga. Oh iya betul ya. Jadi mungkin dalam hitungan nggak sampai 1 menit saja sudah bisa membakar ini ya, sistem yang ada di sana. Tapi beruntungnya ini kejadian di perjalanan pelan. Kok beruntung lagi? Nah untuk kejadian ini kejadiannya di jalan kondisi pelan. Kalau dia pelan, angin tidak kencang Pak. Sehingga api hanya merembet saja. Merembet sampai ke kabel, belum yang membakar sampai ke ini ya, bensin. Ya, seperti itu. Kalau sampai ke bensin bisa terlahap keseluruhan itu Pak. Masya Allah. Nih Mas Ardi, tips buat kawan-kawan apa nih dengan mobil Livina Mas ya? Seperti ini. Kasus seperti ini ada terjadi di Livina Pak. Untuk teman-teman ya, umumnya Livina ini kilometernya sudah tinggi. Tinggi. Pasti kilometer banyak yang sudah di atas 100.000 km. Apalagi yang L10 ya? Iya, apalagi yang tipe L10. Nah, untuk mobil-mobil, misalnya teman-teman memiliki mobil Livina, itu coba dicek di sisi antara mesin dengan bodi. Kalau di sana ada bahan sejenis babut seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini mendingan ini dilepas saja, karena biasanya untuk yang babut ini dia sudah mulai aus ya, mulai keropos karena dia juga terkena panas. Itu dia terlepas dari klipnya. Nah, kalau terlepas dari klipnya itu dia akan menempel di knalpot. Nah, sebisa mungkin itu langsung dilepas. Ya kalau kilometer udah di atas 100.000 km udah dilepas saja. Kalau efeknya nambah panas ke mesin, ke bodi ya panas, tapi nggak sampai yang ekstrim ya. Kita merasakan di kaki sampai hangat itu enggak akan seperti itu. Ya itu sebaiknya dilepas saja teman-teman. Dan apabila sudah misalnya
kok terjadi terbakar ya, teman-teman melihat di depan udah ada asap. Langsung saja matikan mesin, buka kap mesin, sebisa mungkin disiram. Kayak gitu. Berarti sediakan racun api? Kalau ada misalnya teman-teman ada apar yang kecil itu sekitar 200 ribuan, itu sediakan saja di mobil. Baik, Mas Ardi, untuk penggantian kabel-kabel ini butuh berapa hari? Sebenarnya untuk penggantian kabel ini sekitar 4-6 jam, Mbak. Oh, nggak sampai harian ya? Nggak sampai harian. Kita ngelepas, itu kurang lebih sekitar 1,5 jam, kemudian masangnya itu yang agak lama. Karena dia harus masang, kemudian sekaligus scan ini ya, scanner ya. Itu biar sinkron juga antara ECU sama BCM-nya, itu kurang lebih sekitar 4-6 jaman. Kecuali barangnya nunggu, kayak ini kasus ini kemarin masuknya itu sekitar hari Kamis kalau nggak salah. Ini sekarang udah hari Minggu, jadi udah lebih dari 2 hari ya. 2 harian. Jadi mungkin kalau tergantung barangnya, kalau barangnya dia cepat dapat dalam hitungan minggu sudah selesai. Tapi kalau barangnya harus inden ya bisa berbulan-bulan, Pak. Paling ya opsionalnya selain kita menggunakan spare part yang original, kok originalnya udah end of production, kita carikan yang spare part copotan. Ada itu? Ada. Kalau harga copotan bagaimana? Sekitaran 1,5 sampai 2,5 juta ya. Kualitasnya? Kualitasnya tergantung kondisi copotan. Kalau original saja sih, jadi gini Pak, kenapa kita nggak ambil copotan? Pertama, copotan itu ini ya, tentunya dengan kondisi yang udah dipakai, soket-soket rapuh. Terus kita nggak tahu historinya copotan itu mungkin dulu pernah di-repair kah, atau pernah ada gigitan hama tikus kan atau yang lainnya, kita nggak tahu. Jadi lebih amannya selagi originalnya baru masih ada dan harganya terjangkau, beli saja yang baru Pak. Seperti itu. Baik. Nah Mas, nanti kalau pada saat memasang ulang ini dicek di komputernya, apakah ada ditemukan biasanya? Biasanya Kencom Pak. Jadi ada biarpun baru. Jadi nanti paling nggak ada Kencomnya. Itu bisa jadi karena pertautan harness. Makanya kita ketika pemasangan itu lebih lama karena apa? Harness-harnessnya itu yang di junction atau sambungannya itu kita harus bersihkan dulu menggunakan kontak cleaner, atau kita pastikan dulu pin-pinnya itu tidak ada yang bengkok atau dia melebar. Karena kalau dia bengkok atau dia melebar, ketika junction itu disatukan itu tidak bisa connect. Artinya ada mungkin karena dia terlalu melebar, karena proses pelepasan itu kan bisa saja keras karena susah ya Pak ya. Itu kan ada gerakan ke kanan ke kiri supaya dia bisa dilepas. Nah itu mengakibatkan pin itu menjadi longgar. Nah untuk itu ketika dia dilakukan pemasangan dipastikan pinnya tidak longgar dan juga bersih. Ini maksudnya yang seperti yang ini Mas? Ya betul. Jadi kan ketika dia pas posisi pemasangan ini Pak, ini kan untuk melepasnya susah. Ini masuk ke ECU ya. Itu melepasnya susah. Terkadang itu kan harus digoyang. Nah, proses goyang ini dia pin di dalamnya ini kan kecil ya. Dikarenakan dia mendapatkan ini ya cowok cewek ya. Ketika dia digerakkan seperti ini maka dia yang salah satunya akan menjadi longgar. Itu yang menyebabkan Kencom atau tidak terbacanya ini ya, misalnya ada ECU atau sensor-sensor yang lain yang mengakibatkan dia scan-nya itu jadi warna merah. Nah itu ketika itu terjadi maka kita harus telusurin ulang. Nah tapi sebelum menelusuri ulang kita coba erase data dulu atau hapus dulu. Bisa jadi karena hal tersebut muncul karena sebelumnya dia kan sudah terbakar ya. Kemudian dalam kondisi kunci kontak on, nah itu bisa mengakibatkan ada record di situ. Betul. Nah itu record yang lama. Itu nanti setelah pemasangan kita hapus dulu. Tapi kalau nggak bisa dihapus, kita harus penelusuran ulang. Berarti lebih dari 4 jam berarti. Semoga enggak ya. Baik. Kayak gitu. Baik Mas Ardi, terima kasih sudah diberikan tipsnya. Tapi ini ceritanya pada saat selang kopling bocor, berarti langsung tidak berfungsi dong? Ya pasti kopling. Pak. Jadi sebelum kopling tidak berfungsi mobilnya udah mati duluan karena kan dia kan udah kebakar. Kondisinya udah kebakar dan itu ketika dia terjadi short, fuse akan putus. Nah, ketika fuse putus pasti akan mematikan beberapa sistem yang ada di dalamnya. Termasuk karena kan posisi fuse utama, main fuse-nya itu ada di terminal aki. Nah ini Pak. Ini. Ketika ini dia di sistemnya itu dia bermasalah, maka ini akan memutus. Jadi selain mengganti harness set, beruntungnya kalau kita mengganti harness set itu Pak,
Ini di sini kita mendapatkan fuse-nya. Fuse baru. Fuse baru ini udah dapat. Kayak gitu. Ya paling untuk fuse kecil-kecil seperti ini 10 sampai 15 ampere ini nanti kita tambahkan karena kelengkapannya belum lengkap ya. Oh iya Mas Ardi, saya tadi Mas ngomongin tentang fuse. Pada saat terjadi korsleting seperti ini, yang pertama sekali putus itu yang mana Mas? Tergantung yang konslet. Jadi ada beberapa item. Kecuali kalau dia yang main ya Pak. Main itu yang utama. Ketika dia terjadi api, kemudian plus minusnya dia gabung, pasti yang sini akan putus. Oh, kalau ini statusnya? Dia masih tersambung. Tersambung. Berarti dia mainnya masih aman. Ini masih tersambung. Seperti itu Pak Taufik. Oke, baik. Terima kasih Mas Ardi. Doakan teman-teman semoga mobil ini segera selesai. Kemudian kita bisa berlanjut ke trouble yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.